Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar IPA bersama Rahmah. Sebelum kita masuk materi, Rahmah ingin bertanya dulu kepada kamu. Tahukah kamu organ yang menyusun sistem reproduksi pada perempuan apakah sama dengan organ yang menyusun sistem reproduksi laki-laki? Untuk menjawab semua pertanyaan Rahmah, yuk ikuti pembelajaran Rahmah hari ini mengenai sistem reproduksi manusia. Materi kedua dari sistem reproduksi manusia adalah mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu, organ-organ penyusun sistem reproduksi perempuan ada 8 organ. Yang pertama, ovarium. Yang kedua, saluran telur atau tuba fallopi. Yang ketiga, infundibulum. Yang keempat, rahim. Yang kelima, endometrium. Yang keenam, serviks. Yang ketujuh, vagina. Dan yang terakhir, fimbriae. Pertanyaannya adalah, apa saja fungsi dari organ tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Fungsi organ yang pertama yaitu ovarium. Berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Saat ini kamu telah mengetahui bahwa jumlah ovarium yang dimiliki oleh perempuan ada 2 buah. Nah, apakah kedua ovarium tersebut akan melepaskan sel telur secara bersamaan? Biasanya, setiap ovarium akan bergiliran melepaskan ovum. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena diangkat melalui proses operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur. Organ yang kedua adalah saluran telur atau tuba fallopi. Saluran telur atau oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopi sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum, yang ditutupi fimbriae. Fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Yang ketiga, infundibulum. Struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Yang keempat, rahim. Struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Pada seorang perempuan tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat seorang perempuan hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Yang kelima, endometrium. Lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Yang keenam, serviks. Struktur rahim, bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketujuh, vagina. Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Yang terakhir adalah fimbriae. Struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Alat reproduksi perempuan dapat dibedakan menjadi yang pertama alat reproduksi luar dan yang kedua alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar. Alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu vulva dan labium. Vulva adalah celah paling luas
keluar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Kedua bibir ini disebut labium. Vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Yang kedua, alat reproduksi dalam. Yang pertama, ovarium. Dan yang kedua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi perempuan terdiri atas saluran telur, rahim, dan vagina. Yuk kita bahas satu persatu. Ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. Selanjutnya, sel telur tersebut akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur. Yang kedua, saluran telur. Saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus dengan panjang sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum yang ditutupi fimbriae. Fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot menuju uterus atau rahim. Yang ketiga, rahim. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat seorang perempuan tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Pada saat seorang perempuan hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangan. Yang terakhir, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim, dan jalan lahir bayi. Pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir atau vagina. Selanjutnya, Rahma akan menjelaskan tentang oogenesis. Tahukah kamu apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kamu, pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas.
dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. 1 sel telur yang matang diovulasikan, dikeluarkan dari ovarium selama siklus menstruasi perempuan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, kamu dapat melihat bahwa di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap pertama, meiosis 1, membentuk 1 oosit sekunder dan 1 polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, meiosis 2, menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, meiosis 2, membentuk 1 ootit dan 1 polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi, membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari 1 sel induk telur akan dihasilkan 1 sel telur yang bersifat haploid dan 3 polosit badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur. Agar kamu dapat dengan mudah memahami peristiwa oogenesis, perhatikan gambar proses pembentukan sel telur atau oogenesis berikut ini. Bagaimana? Sudah paham kan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada materi sistem reproduksi manusia pada perempuan. Baiklah, Rahma akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.